Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 18 akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di perumahan Citra Laguna 1. Sebelum itu, Bapak boleh memperkenalkan diri, Pak? Boleh. Kenalkan, nama saya Agus Waluyo, Ketua RT 03 RW 23, Perumahan Citra Laguna, Kelurahan Temesi, Kecamatan Sagulung. Saya suku Jawa. Ya. Oke, langsung saya pertanyaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Nanda Putra, Pak. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan negara kita memiliki keberagaman suku dan bangsa? Penyebabnya karena negara kita adalah berbineka tunggal ika, banyak pulau. Banyaknya pulau itu makanya banyaknya suku, ras dan agama dan bisa bersatu, itulah Indonesia. Lanjut ke pertanyaan kedua. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya David Agnes Mantamanik. Pertanyaan kedua, menurut Bapak makanan khas dari daerah mana yang sering kita jumpai dalam acara kebudayaan dan adat istiadat minimal 2? Kalau di Batam ini kebanyakan yang saya jumpai makanan khas Jawa, Padang, nasi pecel, soto Lamongan, ayam penyet, nah itu khas Jawa. Yang kedua makanan Padang, Apa itu? nasi Padang, ya kan? Iya. Rendang, contohnya, gulai. Yang ketiga, Pak. Menurut Bapak, apa yang menarik dari keberagaman suku bangsa yang kita miliki di daerah ini, Pak? Yang menariknya itu ibarat bunga ya. Ibarat bunga itu kalau berwarna-warna itu indah warnanya. Nah, disitulah. Jadi kalau andai kata tidak ada beraneka ragam di sini, itulah bukan Indonesia juga. Karena Indonesia kan banyak pulau, banyak suku, ras dan agamanya. Nah, makanya indahnya di situ. Dan enaknya di Indonesia juga itu. Di negara lain belum tentu dapat. Makanya mari kita dijaga lingkungan kita, terutama ya, minimalnya diri kita sendirilah kita jaga. Karena negara lain belum tentu bisa kayak Indonesia. Ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Menurut Bapak, apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan di antara masyarakat di daerah kita? Kita tetap harus menjaga kedaulatan negara kita sendiri. Kalau nggak kalian, nanti yang menjaga siapa? Nah, di zaman penjajah dulu, kalian sudah nggak ikut? Belum Ya kan? Belum lahir kan? Nah, jadi sekarang orang itu sudah mengusir penjajah, kita tinggal mati, masa nggak mau jaga? Ya, kita harus jaga. Jangan menghancurkan diri kita sendiri dengan ngomong narkoba kayak segala macam. Jangan. Itu adalah merusak bangsa. Rusaknya bangsa ini karena kalau rusaknya kamu, rusak juga negara kita. Nah, jadi kamu jadi anak tuh yang baik-baik aja. Bergaul yang baik-baik aja. Ya, jauhi narkoba, yang dilarang-larang jauhi. Bagi yang muslim ya ke masjid, bagi yang non muslim, Kristen, Islam, Nasrani ke gereja. Nah, itulah artinya. Yang kelima, Pak. Di daerah kita ini, Pak, kebudayaan apa saja yang sering dilakukan setiap tahunnya? Setiap tahun kebudayaan di sini Jawa sama Padang sama Batak setahu saya. Itu Apa coba kegiatannya? Kita biasanya ulang tahun, hari-hari ulang tahun, hari-hari besar lah biasanya kayak gitu setahu saya ya. Kayak kalau Batak Bona tahun katanya. Kalau orang Jawa kan harlah. Nah, jadi itulah yang setahu saya sih, sama dengan paguyuban-paguyuban yang lain itu sama kurang lebihnya kayak gitu. Lanjut pertanyaan yang keenam. Kira-kira menurut Bapak, apa sih pengaruh kegiatan adat istiadat dalam kebudayaan di kehidupan bersosial? Kegiatan itu kan untuk melestarikan, biar ingat, untuk mengingatkan kita, Akan leluhur. nah, leluhur kita. Kalau nggak kita lestarikan, nggak kita jaga, siapa lagi yang menjaga? Putus nanti, nggak akan tahu kamu lagi. Asal usulmu juga nggak tahu, kan gitu. Asal usulnya mau kamu orang Jawa atau orang Medan atau orang mana, nggak tahu asal usulmu dari mana dulu. Nah, terjadinya mamumu marga dari mana kalau orang Batak, kan gitu. Nah, begitu juga orang Jawa lah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, itu harus kita lestarikan, harus kita jaga. Jangan kita tinggalkan gitu aja, ya. Pertanyaan ketujuh, Pak. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh kegiatan adat istiadat dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat? Pengaruhnya itu sebenarnya tidak ada yang ini ya.
hanya untuk mengingatkan kita aja. Ya kira-kira mungkin adik-adik kita yang belum tahu bisa teringat, oh beginilah itu ada orang Jawa, oh beginilah ada orang Batak, oh beginilah ada orang Padang. Untuk mengingatkan itu jangan sampai hilang. Itu jangan sampai dihilangkan. Nah, itulah. Jadi bukan nggak ada pengaruh apa-apa, hanya itu aja. Untuk mengingatkan kita aja. Satu, keduanya itu mempererat silaturahim yang jelas. Mungkin maaf saya orang Jawa sini sama-sama sana, kalau tidak ada adat istiadat tadi nggak akan jumpa. Begitu juga kalian, ya kan? Nah, mungkin gitu juga kalau orang Padang ada, mungkin Padang kampungnya sana, kampungnya sini. Kalau tanpa ada adat istiadat tadi nggak bisa jumpa juga. Itulah gunanya silaturahim tadi, menjaga silaturahim jelas Baik. manfaatnya. Oke, lanjut pertanyaan ke-8. Bagaimana peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Jadi Bapak berikan contoh-contohnya. Perannya tuh nggak ada bang kalau adat istiadat sebenarnya. Sebenarnya perannya bukan di adat istiadat itu. Peran untuk kenakalan remaja itu dari lingkungan atau dari kita sendiri. Itu adalah pergaulan sebenarnya. Tergantung kalian sendiri mau bergaul sama orang baik atau orang jelek. Itu aja. Kalau bisa ya minta maaf kalian sendiri. Kalau ada kawan kita yang sekiranya mau buat jahat itu tolong dinasihati. Daripada kita dinasihati orang yang dia ini, lebih bagus kita nasihati orang yang bisa kita kasih contoh. Contohnya kawan ini kok mau mencurigakan, merokok lah dulu, tapi keadaannya susah, atau minum dulu. Itu kita harus ingatkan ya. Satu, keduanya mungkin begadang terlalu malam, kita ingatkan jangan malam-malam besok sekolah. Kalau sudah tergadang malam nanti jadinya kriminal. Ada tabung gas segeletak dicuri, ya kan? Orang yang bisa kita kasih contoh. Contohnya kawan ini kok mau mencurigakan, merokok lah dulu, tapi keadaannya susah, atau minum dulu. Itu kita harus ingatkan ya. Satu, keduanya mungkin begadang terlalu malam, kita ingatkan jangan malam-malam besok sekolah. Kalau sudah tergadang malam nanti jadinya kriminal. Ada tabung gas segeletak dicuri, ya kan? Nah, maaf ngomong ada dompet jatuh katanya nemu, padahal alamatnya ada. Itu harus kita ingatkan. Itu sedikit banyak kriminal, dan untuk menghalangi kriminal itulah. Jadi contoh-contohnya itu banyak. Kalau dari diri kita sendiri dulu lah. Aku minta kalian semua ya yang akan melanjutkan estafet di Batam ini khususnya kalian semua, bukan siapa-siapa, betul kan? Itu aja. Jadi jangan sampai kalian juga salah masuk. Sebenarnya kriminal itu nggak bagus, memang betul-betul nggak bagus, merugikan kita sendiri terutama dan memalukan orang tua, ya kan? Nah, jaga nama baik orang tua, itu aja. Lagi Pertanyaan ke-10. Menurut Bapak, apa sih hukum adat atau kegiatan adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Jika tidak, apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti Bapak? sebenarnya itu tidak ada menurut saya bang. Ya contohnya saya tadi sebagai tokoh masyarakat kita mengingatkan. Contoh kalian tuh saya ingatkan. Contoh kalian standing sini, jatuh, berantem jadinya, ya kan? Ya, Pak. Nah, kalian duduk di sini, itu kita harus kita ingatkan. Kalian sekolah di mana? Kalau jam segini belum ini pulang. Nah, atau besok ke sekolah. Satu, keduanya kalian pakaian sekolah gerombol gitu, kita harus ingatkan. Jadi kadang-kadang ada yang salah tanggap, tapi kita jangan bosan-bosan mengingatkan itu gitu. Nggak boleh. Kita sebagai dianggap sudah orang tua, kita harus mengingatkan. Ya kalau dia nggak suka ya nggak masalah. Kita mengingatkan kok. Dan mengingatkan itu bukan untuk kita, untuk siapa? Untuk yang diingatkan. Nah, jadi satu pesan saya yang terakhir, ini pesan ya untuk kalian semuanya, biarpun nantinya di lingkungan, ikuti kegiatan apa yang ada di lingkungan, ikuti. Nah, andai kata nanti kalian dewasa, gotong royong lingkungan segala macam, ikuti. Jadi disitulah nampak kemajuan, kekompakan, dan kerukunan kita. Kalau tidak ada kamu ikut cuek aja, maaf ngomong, kalian nanti kalau ada apa-apa dicueki, kira-kira enak nggak dicueki? Kan nggak enak. Tapi kalau kita ada gotong royong, ada apa segala macam ikut, mudah-mudahan tetangga nggak nampak kamu pas gotong royong akan ditanyakan, kemana itu kok nggak nampak, ya kan? Nah itulah contoh-contohnya. Jadi gotong royong segala macam itu adalah menjaga silaturahim kita juga. Nah, semuanya
di sini karena di Batam ini contohnya tempat kita ini bukan hanya satu suku. Di lingkungan kita ini bermacam-macam suku. Ya kan? Kalau bergabung kan indah, enak kan? Enak. Contoh kalian sendiri, di sini nggak satu suku kan? Enak kan? Nah, disitulah. Inilah Indonesia harus yang kita jaga. Kalau kamu nggak bisa menjaga ini, ya nggak tahu lagi saya. Kalian kata berantem, akalatan sama pribadi, jangan membawa suku, ras, dan agama. Jangan pernah dibawa itu. Ya. Nah, selesaikan secara baik, secara gentleman. Tapi jangan berantem. Kenapa? Suatu saat kita jumpa kok. Hidup kita di dunia hanya sekali. Sementara lagi. Sekali dan sementara. Makanya kita harus biasa ya. Jangan sampailah kita sok-sokan segala macam, nggak boleh. Iya kan? Nah, saling menjaga. Andai kata kawan ada yang gini, kasih nasihat, kasih tahu. Selagi bisa. Kalau nggak bisa, ya dihindari dulu. Ya bukan menjauhi, jauhi juga nggak boleh, karena kawan-kawan kita nggak boleh juga dijauhi, ya kan? Apalagi kalian ini kan satu lighting ya, kalau bisa bersatu. Andai kata mau ngomong kalian nanti di Kalimantan, ini Sulawesi, segera bisa komunikasi. Nah, inilah kenangan-kenangan kalian yang indah untuk nantinya. Kalau sudah hampir dewasa, teringat. Oh, bicara kayak gini nanti teringat, aku sama bapak itu loh dulu. Nah, itu contohnya. Ya, cukup? Cukup. Terima kasih ya. Baik, itu saja yang kami tanyakan, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Maaf telah mengganggu waktu Bapak ini ya, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.